Shalom kasih Kristus, mari kita tetap jaga hati dan cara berpikir kita agar terus terarah pada Tuhan. Saya percaya kita semua akan dimampukan untuk melakukannya. Doa dan harapan saya hari ini, Tuhan akan terus menambahkan damai sejahtera dan anugerahnya secara melimpah. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, melalui firman yang disampaikan dapat mencerahkan iman percaya kita dan mengerti gambaran hidup secara menyeluruh seperti yang Tuhan maksudkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami naikkan syukur kepadamu karena kami telah kembali diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan dapat membawa dan mengubah kehidupan kami untuk kami tetap memahami apa yang menjadi rencana Tuhan, sehingga kami saat diproses, kami mengerti bahwa itu adalah rancangan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema merangkai kepingan hidup. Dalam Mazmur 54 ayat 10 demikian firman Tuhan. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Kehidupan Kristen yang normal yaitu kehidupan yang terus bertumbuh secara rohani. Maksudnya bahwa hidup itu yang terus berproses, dinamis, bergerak maju, aktif, dan tidak statis. Namun banyak orang yang sudah mengikut Tuhan atau menjadi Kristen selama bertahun-tahun kehidupan rohaninya tidak mengalami perubahan yang berarti. Tidak ada kemajuan seperti berjalan di tempat. Bila hidup kekristenan seperti ini dapat dikatakan bukan Kristen yang bangkit dan hidup, tetapi mati dan hidup, dengan kata lain bangkai yang terus berjalan dengan menyebarkan bau busuk di sekitarnya. Kehidupan Kristen seperti ini adalah kekristenan yang belum memahami tentang gambaran secara menyeluruh seperti yang Kristus Yesus gambarkan. Mungkin peristiwa yang terjadi dalam hidupnya baru kepingan-kepingan kecil yang belum terlihat indahnya dari peristiwa yang dialaminya. Bila sudah memahami dan dapat merangkai kepingan-kepingan kecil dari hidup, maka keimanannya akan sama seperti pohon zaitun, yaitu dapat bertahan ribuan tahun, artinya setia. Jadi, jangan pernah berlaku tidak setia sebelum kita dapat mengetahui rangkaian akhir dari hidup kita dalam Tuhan. Semakin kita setia kepada Tuhan, semakin kita melekat dalam Tuhan, semakin kita berakar secara dalam, semakin beroleh kekuatan untuk menghadapi angin, badai, dan gelombang kehidupan. Bahkan semakin banyak nutrisi-nutrisi rohani yang dapat menjadikan kita setia dalam iman pada Tuhan. Maka kita harus seperti pohon zaitun yang tertanam di rumah Tuhan, yang sekali tertanam akan tetap tertanam sampai selama-lamanya. Walau tertimpa panas teriknya matahari, hujan, dan mungkin juga angin badai yang menerpa. Karena pohon zaitun ini memiliki akar yang sangat dalam sehingga sangat kuat, tidak mudah dicabut atau dipindahkan ke tempat lain. Pohon zaitun dapat bertahan hidup ribuan tahun walau ditimpa cuaca yang ekstrim sekalipun karena memiliki akar yang sangat dalam, dan melalui akar inilah pohon tersebut mampu membuatnya tetap hidup. Kekasih Kristus, semua peristiwa yang kita alami saat sekarang ini mungkin tidak dapat dimengerti oleh kita. Namun pada waktu dan titik tertentu kita dapat menyatukan atau merangkai beberapa kepingan peristiwa-peristiwa tersebut. Atau jika kita cukup beruntung, kita pun dapat mengetahui gambar utuhnya. Terkadang kita dalam menjalani hidup saat untuk mengambil satu keputusan mungkin seperti menempatkan kepingan kecil dari puzzle, di mana awalnya kita pikir cocok atau tepat, ternyata setelah berlanjut dan seiringnya waktu tidak sesuai. Sebagaimana dalam permainan puzzle yang terkadang kita harus melihat dari sudut yang lain, juga kita perlu melihat kepingan-kepingan yang ada. Kita juga perlu melihat di mana dan pada sisi mana kepingan tersebut dapat diletakkan. Dalam menjalani hidup, kita juga harus dapat merangkai berbagai kepingan hidup yang terjadi, agar hidup yang kita jalani menjadi satu gambar hidup yang indah,
elok dan penuh inspirasi bagi orang lain. Kasih Kristus, untuk merangkai kepingan hidup kita butuh waktu, bahkan kesempatan demi kesempatan menjadi yang penting dan berarti. Karena dari semua itu dapat membuka jalan bagi kepingan hidup lainnya. Hidup dapat kita jalani dengan mudah. Hidup juga dapat kita jalani dengan begitu susah dan rumit. Dari ini semua tentunya tergantung bagaimana kita menempatkan cara pikir kita dalam memandang hidup itu sendiri. Mari seiring berjalannya waktu, biarlah itu menjadi suatu pengalaman, bukan suatu yang terbuang percuma. Agar waktu yang kita lalui menjadi waktu yang tepat dan dapat menghantarkan di tempat yang tepat. Ada pepatah di Pinterest, hidup itu seperti puzzle, semuanya tampak berantakan di awal. Tetapi hal-hal tersebut dirangkai dengan tepat, hidup pun menjadi luar biasa. Ingat, sebelum kita merangkai kepingan hidup iman percaya kita, mari kita percaya sepenuhnya gambaran besar Tuhan tentang diri kita, agar kita dapat merangkai setiap kepingan hidup yang terjadi, sehingga gambaran besar tersebut menjadi indah. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa, terima kasih buat firman Tuhan hari ini, di mana Engkau membekali iman percaya kami untuk kami dapat memahami tentang hidup yang kami lalui ini. Biarlah peristiwa demi peristiwa yang terjadi, kami mampu merangkai, bahkan kami tetap di dalam iman kami kepadamu Tuhan, agar kami diperlihatkan oleh Engkau gambaran besar hidup kami Tuhan, supaya kami mengerti bahwa apa rangkaian hidup kami yang begitu indah itu. Tuhan, kami percaya proses yang Kau jalani, yang Kau kerjakan sesungguhnya akan membuat kehidupan kami menjadi baik dan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.